Visi, simak semua. Visi adalah mimpi. Anak-anak yang berada di sini semua pasti punya mimpi. Tidak mungkin anak-anak tidak punya mimpi. Mustahil. Kalian berangkat sekolah dari rumah, ya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya, itu pasti karena kalian ingin mengejar mimpi. Pasti karena kalian punya tujuan. Apa mimpi kalian? Apa tujuan kalian? Yang jelas adalah masa depan yang gemilang, masa depan yang lebih baik, kemapanan hidup. Itu adalah tujuan kalian. Mimpi atau tujuan itu berbanding lurus dengan usaha. Kalau kalian usahanya serius, sungguh-sungguh, belajar tenanan, menjalani aktivitas dengan rapi, dengan tertib, dengan disiplin, mentaati peraturan, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan kalian, maka hasilnya akan berbanding lurus dengan apa yang sudah kalian usahakan. Tapi kalau kalian tidak serius, banyak main-main, banyak bercanda, ya atau tidak niat menuntut ilmu, tidak pernah belajar, guru menerangkan tidak memperhatikan, maka jangan harap kalian akan mendapatkan masa depan yang gemilang. Semuanya berbanding lurus. Berbanding lurus itu apa, Pak? Sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Dan itu adalah hukum alam. Maka poin pertama, siapkan mimpi kalian dan kejar mimpi itu. Kata Bung Karno, ya, bapak proklamator kita, silakan kejar mimpi dan cita-citamu setinggi langit. Maka jika kau jatuh, ya kan, kau akan jatuh di antara langit-langit di bawahnya. Jangan setinggi pohon kelapa. Kalau setinggi pohon kelapa jatuh, kamu akan jatuh ke tanah. Cita-citamu harus tinggi. Kamu bebas bercita-cita menjadi apapun. Ya, bebas. Saya mau bercita-cita jadi anggota DPR. Saya mau bercita-cita menjadi bupati. Saya mau bercita-cita menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi jenderal. Boleh. Silakan, bebas. Tapi konsekuensinya satu. Semakin kamu menggantungkan cita-citamu tinggi, maka konsekuensinya semakin kamu harus bekerja dengan keras. Ya kan? Kalau kamu cita-citanya, Pak, mau punya cita-cita jadi petani saja, atau biar kayak bapakku punya tanah, punya lahan luas, boleh nggak? Boleh. Tapi yang harus kamu pastikan adalah kamu harus lebih baik daripada bapakmu. Kalau bapakmu belajar ilmu pertanian, ya, otodidak, belajar dari temennya, belajar dari pengalaman. Kamu selain nanti belajar dari pengalaman, harus belajar teknologi pertanian modern. Kalau perlu kamu punya traktor sendiri, punya peralatan-peralatan pertanian sendiri, ya kan? Kalau biasanya bapakmu menanam jagung, satu pohon jagung hanya tumbuh satu, kamu gimana caranya mencari bibit yang bisa satu pohon tumbuh dua? Kalau perlu tumbuh tiga, jadi sekali panen itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, boleh. Tapi syaratnya satu, harus lebih baik dari orang tua. Itu namanya ada kemajuan hidup. Kemarin saya tegaskan, selama kamu sekolah di SMK Bina Utama Kendal ini, setengah semester ada perubahan apa belum? Maka kata Rasulullah apa? Barang siapa manusia, ya kan, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Beruntung, hari ini lebih baik daripada kemarin. Barang siapa hari esok lebih baik daripada hari ini, maka dia adalah orang yang selamat.
kamu selamat. Ya beruntung, ya selamat. Kalau hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Tinggal pilih, pengen biasa-biasa saja atau ada perbaikan. Ingat anak-anak sekalian, perbaikan itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa pakaian. Tidak, perbaikan itu adalah sikap dan karaktermu. Kamu perbaiki sikapmu, kamu perbaiki karaktermu, maka kualitas hidupmu akan berubah. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak percaya, silakan kamu awali hari-harimu dengan berpikir positif. Kita setiap hari itu kan menyapa orang. Setiap hari kita menyapa orang. Kita salaman sama guru, salaman sama temen. Halo bro, piye kabare? Halo kawan, gimana kabarnya? Kita setiap hari menyapa. Tapi kita tidak pernah menyapa diri sendiri. Ya, kadang kita tidak memperdulikan perut kita. Padahal setiap pagi, setiap hari kita harus perut kita terasupi oleh gizi dan makanan yang cukup. Kita seringkali mengabaikan. Kita perhatian sama orang, tapi kita tidak perhatian dengan diri kita sendiri. Itu kita sudah mengingkari nikmat Allah. Jadi harus mendolimi perutmu diri. Ya, kamu tidak perhatian sama kesehatan. Mata kita, ini mata kan yang memberikan Tuhan ini. Kita bisa melihat, kita bisa membaca, bisa menonton video, itu bisa main game. Itu dari mata kan? Kalau kamu buta, matamu tidak bisa melihat, apa kamu bisa main game? Tidak bisa kan? Tunanetra akhirnya. Itu harus punya fasilitas tunanetra. Nah, kamu sudah dikasih mata sama Tuhan, tapi tidak diperhitungkan dan tidak dipedulikan istirahatnya. Begadang setiap hari. Setiap hari tidur jam 12, jam 1, jam 2, bahkan sampai subuh. Itu namanya kamu sudah menzalimi matamu. Kamu sudah mengingkari kenikmatan Tuhan. Kowe ngopeni matamu dhewe. Maka jangan salah ketika kemudian nikmatnya diambil, dikasihlah penyakit. Ya, dikasihlah musibah, dikasihlah cobaan. Penyakit, musibah, cobaan itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan kamu supaya kamu mengatur hidupmu. Paham ya? Makanya silakan anak-anak yang ada di sini semua, silakan semuanya wajib punya mimpi, wajib punya cita-cita. Nah, tujuan mimpi, cita-cita itu dibagi menjadi beberapa hal. Ada tujuan jangka pendek. Apa itu tujuan jangka pendek, Pak? Tujuan jangka pendek itu adalah sesuatu yang ingin kamu capai, yang ingin kamu hasilkan dalam waktu dekat. Contohnya apa? Tujuan jangka pendek, kamu mau beli HP baru. Misalnya kamu mau beli HP baru, ya kan? Dalam waktu 3 bulan saya harus sudah punya HP baru. Ini target saya, ini tujuan saya, ini mimpi saya, jangka dekat. Terus kamu berpikir, supaya saya bisa membeli HP yang baru, apa yang bisa saya perbuat? Langkah apa yang akan saya lakukan? Oh, karena uang saku saya per hari 15.000, berarti saya harus prihatin. Berarti hidup saya di Bina Utama dari pagi sampai sore, sampai jam 3 sore itu 10.000. Istirahat pertama, kamu punya dana 5.000 untuk makan, wis piye caramu? Istirahat kedua, kamu punya dana 5.000 untuk makan. Yang 5.000 kamu sisihkan. Setelah 1 bulan, kira-kira berapa? Kok masih kurang? Ya, kalau kamu ternyata punya tabungan, lebaran kemarin kamu masukkan ke celengan. Pokoknya gimana caranya?
Alhamdulillah setelah 3 bulan kamu bisa membeli HP yang baru. Itu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka menengah, dalam waktu 3 tahun saya harus lulus dari SMK Bina Utama Kendal dengan predikat dan nilai yang bagus. Ijazah saya nilainya harus minimal KKM, kalau perlu lebih. Rata-rata harus 8,5, rata-rata harus 9. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya melamar pekerjaan gampang. 3 tahun itu jangka menengah. Lulus dari Bina Utama saya tidak boleh nganggur, harus langsung kerja. Ya, kalau perlu sebelum lulus saya sudah bekerja. Jadi kalau perlu kamu program magang itu nanti, ya toh, magang 6 bulan. Nek perlu kamu magang terus tidak balik lagi ke sekolah, wes kamu magang kerja. Magang sudah digaji kalau perlu. Kowe pikok ning sekolah tinggal ujian tok lulus. Punya jangka. Dan itu harus diperjuangkan, Pak. Saya mau magang kerja, Pak. Magang yang ada gajinya. Gimana, Pak? Syaratnya apa? Tempatnya di mana? Siapkan mental, siapkan keterampilanmu. Kan berbanding lurus. Ada konsekuensinya semua. Nah, lulus dari Bina Utama Kendal 3 tahun tidak boleh lebih. Kalau sampai 4 tahun, 5 tahun berarti kamu tidak naik kelas itu. Ya, lo setelah lulus dari SMK Bina Utama Kendal langsung dapat kerja. Berarti kamu bisa mencapai cita-cita jangka menengah. Gajiku minimal per bulan 5 juta. Target jangka menengahku nanti lulus aku kudu duit gaji minimal 5 juta. Soalnya aku pengen gini. Kan kamu udah punya angan-angan, punya mimpi, punya rencana. Ya sudah, kamu ketika nanti mendekati kelas 12, cari informasi di BKK, Bursa Kerja Khusus, tanya, Pak, saya mau cari kerja yang gajinya per bulan minimal 5 juta. Kalau lembur, syukur bisa sampai 10 juta, 15 juta. Oh ya udah, berarti kamu kerja di pertambangan di Kalimantan sana. Siapkan mentalmu, siapkan fisikmu, siapkan keterampilanmu. Siapa? Mental saya sudah siap, fisik saya sudah siap, kesehatan saya sudah siap, keterampilan saya sudah siap. Sudah daftar. Kamu fisiknya sudah siap. Di sana ada seleksi push up, seleksi jasmani, ada seleksi renang, ada seleksi lari 12 menit putar stadion, 12 menit itu kira-kira 3 kali putaran. Ada psikotes, ya toh, tes kesehatan, kamu di ronsen, paru-parumu sehat enggak, jantungmu sehat enggak, pencernaanmu sehat enggak, udut sedino entek patang bungkus, ya sudah selesai kamu nanti, ya toh, udutmu bendino ngempur, ya toh, mati memble lambene jedir, ya toh, ngempur terus, balik sekolah esok sore aman bengi ngempur, kau naik wayang 1 minggu ngempur terus, ya toh. Nanti nyonyor, nanti reng lambene. Ya sudah selesai, nanti kamu ronsen lamar pekerjaan, sudah jantungmu, paru-parumu hitam semua, udah. Walaupun kamu tesnya ditompo kabeh, setelah di ronsen, kok ternyata penyakit entok yang gitu gua nih di dokok ning tambang di tengah alas seminggu ya bengki-bengki dah, akhirnya nggak terima. Makanya kamu laki-laki khususnya yang merokok silakan kamu atur, paham? Diatur. Syukur-syukur kamu belum merokok, ya belum merokok, belum terbiasa merokok, kamu hindari, kamu nggak usah merokok. Sing wis kadung, ya toh, nek ora udut rasane kecut, ya piye carane kamu atur? Paham ndak? Jangan sampai kamu cah sekolah bungisor golek duit sedino sak bungkus 2 bungkus selesai kamu nanti. Kamu melamar pekerjaan yang bonafit susah. Pahami ya? Nah, syukur-syukur tidak ada yang merokok. Ya, udah, belum kecanduan Pak, masih. Ya, cuma masih pengen tok. Hindari, jauhi. Kamu mulai pola hidup sehat. Joggingnya dibanyakin, ya kalau kamu pagi 1 minggu tuh jogging, tidak harus setiap hari. Kan kamu libur 1 minggu, Sabtu pagi kamu bangun setelah sholat subuh kamu jogging, wah enak banget. Ya toh kamu cari suasana pesawahan yang hijau, nek perlu sing pemandangannya apik kamu lari sambil menikmati pemandangan itu, hidup tuh kayak gitu. Setiap Sabtu dan Minggu rutin sehat kamu, tidak harus setiap hari sehat.
Nah sore nanti kamu olahraganya apa? Mau futsal, mau volley, ya loh, atau apa yang lain. Enak sekali kalau kamu teratur seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, visi atau mimpi, cita-cita jangka panjang, ke depan jauh. Apa itu? Nego pikiran wis ono. Sing wedok, aku kudu duwe bojo sing ganteng, sing dhuwur gagah putih resik kaya sego. Sing sugih sing mapan, ndak apa-apa. Namanya cita-cita. Sing lanang ya padha, aku harus punya istri yang cantik, bunga desa. Terus sak kampung kudu paling ayu dhewe bojoku. Ya toh? Anake Pak Yai, anake Pak Lurah, anake juga terserah kamu arani. Tapi semuanya berbanding lurus. Siapa jodohmu itu melihat bagaimana kamu. Ya toh? Lah saiki garangan pengen entuk sing bening, sing resik, sing jujur, sing sulek wah. Garangan. Yo itu ayo padha. Ya toh ceremendi. Ya toh itu ceremendi gak lucu. Ya toh sing gak ketho-ketho ngono kuwi. Karena semuanya berbanding lurus. Siapa yang akan membersamaimu nanti itu adalah mencerminkan dirimu, hatimu. Terus apa lagi Pak konsekuensinya? Yo kamu atur semuanya. Aku pengen di rumah dewe. Usia 25 tahun sebelum saya nikah, aku harus sudah punya rumah sendiri. Jadi aku nek wis nikah penak manggon karo anakku karo bojoku ning omah dhewe, mandiri. Silakan kamu siapkan dari sekarang. Kamu siapkan. Ya toh? Aku pengen duwe omah ning kene, siapkan semuanya itu jangka panjang. Jadi yang namanya mimpi, cita-cita itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Silakan kamu atur mimpimu. Kok tak kon nulis ning tugasmu. Ini nanti ada tak kon nulis yang jangka pendeknya apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Bukan hanya kamu, sebagaimana kita Bina Utama lembaga organisasi punya cita-cita, punya keinginan, punya program, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Paham ya? Itu visi. Kemudian misi. Misi apa Pak? Misi Pak. Misi adalah cara untuk menuju visi. Cara untuk menuju mimpimu itu pakainya apa? Misi. Maka visi misi. Visi adalah tujuan, misi adalah cara. Nah, kira-kira kan kamu udah punya cita-cita, kamu punya tujuan, kamu punya keinginan, ya toh? Lah, kamu tulis, kamu rencanakan, kamu lakukan. Kira-kira apa yang akan saya lakukan dalam rangka saya meraih mimpiku itu tadi? Usaha apa? Nah, usaha itu ada dua macam. Usaha lahir dan usaha batin. Usaha lahir apa? Untuk mencapai mimpimu menjadi orang sukses, belajar yang sungguh-sungguh. Perkara pinter ini nomor selikur. Pinter, juara kelas, ranking itu nomor akeh. Yang penting keseriusan kamu dulu dalam menuntut ilmu. Itu yang paling penting. Ya toh? Karena tidak mungkin dalam satu kelas 30 anak misalnya ranking 1 semua, nggak mungkin. Nilainya 9 semua, 10 semua, nggak mungkin. Karena rata-rata kecerdasan orang itu berbeda-beda. Keseriusan kamu. Wah, tenanan untuk ilmu, bicarane kamu nek sekolah ora tahu terlambat, ya toh? Bicarane tertib, nek guru nerangke ngrungokke, nek ada tugas mengerjakan itu bagian dari kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ikhtiar batin, berdoa. Ya toh, berdoa. Kalau kita orang Islam, ya sholat, terutama diopeni sholati. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Setelah sholat silakan kamu berdoa apa yang menjadi cita-citamu. Doa terus. Habis sholat berdoa. Ya syukur-syukur nanti pas pada saat istirahat kamu menyempatkan waktu sebelum makan ke kantin sholat duha dulu 2 rakaat. Ya toh? Itu bagian dari ikhtiar batin. Dan kamu asal kamu tahu ya, ini rahasia. Dan sebagian orang tidak menyadari ini. Masa depan seseorang itu mengikuti seberapa berat
orang itu berusaha. Makanya kalian diusahakan kamu di atas rata-rata usahamu, kerja kerasmu, ikhtiarmu baik lahir maupun batin di atas rata-rata. Jadi nek firmane wong biasa guru mangkat ning sekolah balik sinau mangkat, sekolah balik sinau mangkat, sekolah balik sinau. Kamu harus punya nilai plus apa? Kamu punya keterampilan, pulang sekolah tidak langsung pulang, apa? Ikut ekstrakurikuler dulu. Rutin itu kamu lakukan. Bla 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 dan seterusnya. Maka setelah itu apa yang akan kamu dapat? Ketika kamu rata-rata usahanya di atas rata-rata, masa depan dan hasil yang kamu capai di atas rata-rata. Itu udah hukum alam. Paham?